Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana ide metode Agile untuk audit internal. Baiklah, selamat mengikuti tayangan berikut ini. Pertama-tama kita lihat dulu pengertian Agile dan Agility. Agile adalah mampu bergerak dengan cepat dan mudah. Sedangkan agility adalah kemampuan organisasi untuk secara cepat dan proaktif beradaptasi dengan dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya, ide awal metode Agile yaitu pada pengembangan software. Metodologi Agile dikembangkan pada tahun 2001 oleh sekelompok pengembang perangkat lunak dan digaungkan sebagai Agile Manifesto. Salah satu jenis metode Agile yang banyak digunakan adalah metodologi Scrum, yaitu metode pengembangan software yang terbagi atas beberapa fase pengerjaan yang dikenal dengan sprint. Melalui proses pengerjaan berulang sedikit demi sedikit. Istilahnya iteratif and incremental. Personil Scrum terdiri dari product owner, yaitu wakil dari stakeholders dan pelanggan. Kemudian Scrum Master yang memimpin tim pengembangan, dan Scrum Team yang melakukan teknis pekerjaan pengembangan. Selanjutnya, nilai-nilai Agile Software Development. Pertama, faktor individu dan interaksinya dengan pelanggan itu lebih diutamakan dibanding proses dan tools-nya. Hal ini mendorong keaktifan individu atau tim dan interaksinya dengan pelanggan sesuai perkembangan kondisi di lapangan selama proses pengembangan berlangsung. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih utama dibanding dokumentasi yang komprehensif. Di sini penekanannya pada berfungsinya hasil pengembangan, sementara aspek dokumentasi itu diefisienkan. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak yang konfrontatif. Di sini penekanannya pada bagaimana agar pelanggan merasa menjadi bagian dari proyek pengembangan secara berkelanjutan. Keempat, respon terhadap perubahan lebih diutamakan daripada hanya mengikuti saja rencana yang ada. Di sini penekanannya pada respon yang cepat terhadap perubahan yang diinginkan pelanggan, pengguna, dan pasar. Selanjutnya, langkah dasar Agile Software Development. Pertama, perencanaan proyek. Ini seperti biasa, namun dengan catatan, ruang lingkup pekerjaannya terbuka dan mudah mengakomodasi kebutuhan perubahan. Kedua, pembuatan roadmap produk. Mencakup detail fitur-fitur produk yang akan membentuk produk akhir, serta tugas-tugas yang perlu dilakukan terkait fitur-fitur produk. Ketiga, perencanaan rilis produk secara bertahap. Mencakup fitur-fitur produk yang akan disampaikan secara bertahap kepada pelanggan selama proses pengembangan berlangsung. Keempat, perencanaan fase pengerjaan proyek atau sprint. Mencakup tugas-tugas tertentu dan milestone yang harus diselesaikan dalam satu fase waktu atau time box, serta bagaimana melaksanakannya. Kelima, pertemuan singkat harian, yaitu pertemuan tim dan stakeholders secara singkat saja untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang bagaimana proyek berjalan.
Keenam, review atas sprint dan retrospektif, yaitu pertemuan di akhir periode sprint untuk melihat apa yang sudah dihasilkan, apa saja yang sudah berjalan dengan baik, dan apa yang masih bisa disempurnakan di periode sprint berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, coba kita lihat ciri khas metode Agile pada pengembangan software. Pertama, pengembangan produk melibatkan keaktifan tim dan interaksinya yang intensif dengan pelanggan dalam setiap tahapannya. Kedua, penyampaian hasil-hasil pekerjaan dilakukan secara reguler selama proses pengembangan berlangsung tanpa menunggu di akhir proses. Ketiga, review atas progres pekerjaan dan hasilnya dilakukan terus-menerus selama proses pengembangan berlangsung. Keempat, penyesuaian dan penyempurnaan atas produk terus dilakukan selama proses pengembangan berlangsung. Kelima, kolaborasi tim dengan pelanggan dan keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan sangat tinggi. Sekarang coba kita lihat penerapan metode Agile pada audit internal. Kita lihat dulu beberapa istilah audit yang diadopsi dari metode Agile. Pertama, Agile Audit Manifesto, yaitu pernyataan sikap terkait pelaksanaan audit yang mengadopsi nilai-nilai yang ada pada Agile Manifesto. Misalnya, mengutamakan kolaborasi, komunikasi secara kontinu dengan stakeholders, respon cepat dan berulang, perencanaan audit yang fleksibel dan dinamis, dan lain-lain. Kedua, audit backlog, yaitu daftar hal-hal yang akan diaudit yang diyakini bisa menghasilkan simpulan audit yang berguna. Audit backlog dievaluasi dan dimutakhirkan secara kontinu. Ketiga, audit product owner, yaitu penanggung jawab audit atau pimpinan organisasi audit internal. Keempat, audit Scrum Master, yaitu pembimbing dan pengendali mutu pelaksanaan audit berbasis metode Agile. Kelima, audit Scrum Team, yaitu tim audit yang melaksanakan tugas atau teknis pekerjaan audit. Selanjutnya, ciri khas audit berbasis metode Agile. Pertama, proses audit melibatkan keaktifan tim audit dan interaksinya yang intensif dengan auditan dalam setiap tahapannya. Kedua, penyampaian hasil-hasil audit dilakukan secara reguler selama proses audit berlangsung, tanpa menunggu di akhir proses. Ketiga, review atas progres audit dan hasilnya dilakukan terus-menerus selama proses audit berlangsung. Keempat, klarifikasi dan penyempurnaan atas hasil audit terus dilakukan selama proses audit berlangsung. Kelima, kolaborasi tim dengan auditan atau stakeholders dan keterlibatan auditan dan stakeholders dalam proses audit sangat tinggi. Selanjutnya, langkah-langkah dasar proses audit dengan metode Agile, meliputi perencanaan tugas audit, perencanaan fase-fase pelaksanaan audit, pelaksanaan auditnya itu sendiri, pertemuan singkat harian, dan review atas sprint dan retrospektif. Berikut ini beberapa catatan terkait penerapan metode Agile pada audit internal. Pertama, penerapan metode Agile untuk audit internal bervariasi dan bisa menggunakan berbagai pendekatan, tergantung pada
variasi kondisi dan budaya organisasi, serta kompleksitas permasalahannya. Kedua, keberhasilan penerapan metode Agile untuk audit internal tergantung pada kepemimpinan dalam fungsi-fungsi yang terlibat, komite audit dan eksekutif senior, tujuan yang dipahami bersama, transparansi dalam pekerjaannya, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Ketiga, desentralisasi pengambilan keputusan adalah kunci bagi audit dengan metode Agile. Tim audit harus diberdayakan, namun tim juga harus tangguh dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Diperlukan adanya audit Scrum Master yang memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan bimbingan atau coaching, yaitu memiliki karakteristik sebagai servant leader. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.